Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengenalan alat, di mana biologi molekuler ini adalah sebuah dasar-dasar biologi yang mempelajari tentang karakteristik organisme berdasarkan konsep dari central dogma. Central dogma sendiri merupakan perubahan gen dari DNA menjadi RNA, dan RNA menjadi protein. Dogma sentral biologi molekuler adalah sebuah dogma yang diintroduksikan oleh Francis Crick pada tahun 1958 dan diterbitkan kembali pada tahun 1970 oleh jurnal Nature yang mengenai bagaimana DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Central dogma diperkaya dengan aturan tidak diketahui dan aturan sintetik. Aturan tidak diketahui seperti protein dan aturan sintetik itu adalah kinonukleik asid. Alat-alat tersebut dikelompokkan berdasarkan alat utama dan alat pendukung. Alat utama itu ada elektroforesis dan Geldof transluminator, dan alat pendukung itu ada mikropipet, oven, dan vortex. Ada alat yang sering digunakan dalam laboratorium biologi molekuler yaitu mikropipet, sebuah alat yang digunakan untuk mengambil dan mengeluarkan cairan dalam volume yang sangat kecil atau mikroliter, tetapi akurasinya yang sangat tinggi. Ada beberapa tahapan yang digunakan dalam penggunaan mikropipet. Yang pertama itu adalah pemilihan ukuran pipet yang akan digunakan dalam mengambil larutan. Yang kedua itu ada pemasangan tip. Yang ketiga ada pengaturan skala. Yang keempat itu ada aspirasi. Yang keenam ada dispensi. Dan yang terakhir itu adalah pembuangan tip. Ada 3 golongan mikrotip. Putih itu kecil dengan ukuran skala 10 mikron, dan kuning itu sedang dengan ukuran skala 100 mikron. Terakhir itu berwarna biru dengan ukuran 1000 mikron. Selanjutnya adalah bab PCR, di mana PCR ini adalah kepanjangan dari polymerase chain reaction, di mana adalah proses perbanyakan nukleotida melalui proses enzimatik yang dilakukan secara in vitro. Salah satu cara keberhasilan dalam melakukan teknik ini adalah cara mengaplikasikan DNA target dan mengaplikasikan DNA non-target secara suhu yang tepat. Ada 3 tahap dalam proses PCR. Yang pertama itu denaturasi, yaitu adalah proses tahap ini akan terjadi pada proses pemisahan DNA dari untai ganda. Itu suhunya adalah 92 sampai 95 derajat Celcius. Tahap yang kedua itu ada annealing, di mana terjadi proses penempelan primer pada DNA target yang akan diaplikasikan. Itu suhunya kurang dari 37 derajat Celcius, dan pemilihan suhu yang tepat itu pada suhu 55 derajat Celcius. Yang tahap terakhir itu ada elongasi atau ekstensi, itu adalah terjadi pada proses pemanjangan untai DNA baru yang dimulai dari proses DNA primer. Itu menuju pada 3 ujung yang ketiga, dan ini adalah suhunya 70 sampai 72 derajat Celcius. Selanjutnya adalah bab elektroforesis hasil PCR. Elektroforesis adalah suatu proses yang dapat memisahkan hasil fragmen DNA berpori di bawah pengaruh medan listrik. Elektroforesis merupakan pergerakan molekul yang bermuatan dari kutub positif ke kutub negatif di dalam gel yang terendam oleh larutan penyangga. Secara umum ada 2 jenis gel. Yang pertama itu adalah agarose gel elektroforesis, di mana visualisasi menggunakan ethidium bromide. Jenis yang kedua adalah polyceramide gel elektroforesis atau PAG, dengan memvisualisasikan menggunakan silver styrene. Prinsip alat elektroforesis dibagi menjadi 2, yaitu secara horizontal elektroforesis dan vertikal elektroforesis. Berikut adalah cara kerja elektroforesis. Yang pertama adalah penempelan label pada buffer TE yaitu biomol dan inalep. Yang kedua adalah ukur 40 ml buffer TE pada labu ukur dan kemudian dituangkan ke dalam elemen. Setelah itu diberi 0,6 gram gel agarose dan kemudian tutup menggunakan aluminium foil, dan kemudian dimasukkan ke dalam oven. Ditunggu selama 20 menit dan homogenkan selama 5 menit sekali. Setelah itu dikeluarkan dan didinginkan dalam suhu ruang dan ditunggu sampai hangat-hangat kuku. Selanjutnya adalah penambahan reserve dan masukkan gel agarose ke dalam elektroforesis. Selanjutnya adalah disping sampel dan penuangan larutan TAE ke dalam elektroforesis. Selanjutnya adalah masukkan 2 mikromili sampel biomol dan
dan masukkan 4 mikromili sampel inhaler ke dalam sumuran. Kemudian ditambahkan SM dan selanjutnya elektroforesis dirunning selama 30-35 menit dengan tegangan listrik 100 volt dan kemudian hasil diamati dengan Geldox dengan bantuan sinar UV transluminator. Selanjutnya adalah ekstraksi dan pemurnian protease ekstraseluler bakteri. Protease merupakan salah satu enzim yang mempunyai banyak aplikasi dalam berbagai macam bidang. Enzim ini berperan dalam menguraikan ikatan peptida pada protein menjadi oligopeptida dan asam amino melalui reaksi hidrolisis. Protease memiliki berbagai macam jenis seperti protease serin, protease sistein, protease aspartat, dan protease logam. Jenis-jenis protease memiliki penerapan luas dalam berbagai macam bidang seperti makanan, produk deterjen, pengolahan kulit, sektor makanan, pengolahan limbah, dan seperti industri pada farmasi. Sumber protease berasal dari berbagai macam organisme seperti bakteri, jamur, tanaman, dan juga hewan. Pada praktikum kali ini yaitu menggunakan 3 macam bakteri. Yang pertama ada bakteri mikroplastik, yang kedua ada Bacillus, dan yang ketiga adalah E. coli. Dan kelompok kami mendapatkan bakteri Bacillus. Ada fungsi dari amonium sulfat dan juga NaCl fisiologis. Amonium sulfat digunakan untuk melarutkan endapan pada enzim dan NaCl fisiologis digunakan untuk menjaga konsentrasi pada enzim atau protein. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu ada pH, suhu, adanya logam, dan juga faktor fisiologis. Berikut adalah tahapan pada praktikum kali ini. Yang pertama adalah pembuatan media Na, selanjutnya adalah isolasi pada bakteri, selanjutnya pembuatan media NB, dan tahap keempat adalah subkultur pada media NB, kelima adalah pembuatan NaCl fisiologis, dan yang terakhir adalah ekstraksi dan pemurnian protease pada ekstraseluler bakteri.